diakuisisi sama Trustco tahun 2006. Jadi namanya Agus Maksum. Itu orang Facebooknya Indonesia. Sampai kepala sampai kaki itu kita preteli. Pandemi pada tumbang, kita nggak tumbang. Bakar duit dulu. Barang ratusan juta udah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dalam Bincang Santai. Kali ini kita akan lebih banyak diskusi tentang aspek-aspek dunia usaha kecil maupun usaha menengah. Terutama dalam pandemi ini tentu kita banyak mencoba untuk men-switch atau melakukan pivot aktivitas bisnis kita dalam menjaga stabilitas ekonomi baik keluarga maupun masyarakat. Telah hadir bersama saya Pak Roni. Apa kabar Pak? Baik. Pak Roni, nama lengkapnya Pak Roni? Saya Roni Hasanuddin. Roni Hasanuddin. Beliau ini salah satu dari manajer marketing Pak ya, sebuah perusahaan properti di Jati Asih. Perusahaannya apa Pak? PT-nya Pak? Persada Realty. Persada Realty. Ya, kalau brand yang barunya Gamasada. Nanti webnya ada gamasada.com. Branding baru itu berarti? Branding baru. Gamasada. Tapi dengan produknya sama, cuma rebranding. Oke, Gamasada ini berlokasi di Jati Asih Bekasi. Jati Asih. Dan saat ini sudah mengerjakan beberapa proyek-proyek besar ya di Jati Asih. Ada berapa proyek Pak? Proyeknya ada 4. Kalau di Jati Asih itu ada namanya Pinewood. Okay. Terus berikutnya ada Greenwood. Nah, di Cilengsi ada Cottonwood dan Rosewood. Cottonwood dan Rosewood itu Cilengsi? Iya, Cilengsi. Cilengsi itu dekat depannya Mall Metropolitan. MM Cilengsi itu ya? Iya, depannya persis. Wah, strategis juga itu. Iya, pintu tol cuma 1 kilo lah dari situ. Tol yang Cibubur atau tol Cilengsi yang baru? Narogong. Oh, yang Narogong. Yang belum jadi ya? Belum jadi. Dan itu sudah sold out semua? Sudah 35% lah. Oh, 35%. Masih banyak, itu ada 400 unit. 400 unit. Nah, kalau yang di Jati Asih sold out juga habis? Jati Asih tinggal 10% lah. 10%? Tinggal dikit lagi. Jadi itu cluster yang berkembang ya? Iya, kalau Jati Asih sih yang Pinewood ada 230 unit. Kalau yang di sini ini Greenwood ada sekitar 150 unit. Nah, udah mau habis. Mau nyari lahan lagi untuk Jati Asih. Oke, flashback sebentar. Terjun di dunia properti ini karena memang bekerja di perusahaan tersebut atau memang sebelumnya sudah pernah beraktivitas di dunia properti? Saya sendiri. Ya. Saya sendiri sebetulnya berawal dari kalau bisnis macam-macam ya. Dari sebelum bekerja sudah berbisnis. Sebelum bekerja sudah bisnis. Apa? Jadi waktu mahasiswa dulu ya saya sendiri sebetulnya alumni dari sebuah universitas pendidikan gitu ya. UPI ya, Bandung. UPI Bandung gitu ya. Jadi dengan teman-teman buka bisnis-bisnis tentang pendidikan lah. Jadi bikin apa namanya? Bimbel? Bukan. Kita kan dulu dari teknologi pendidikan. Jadi, TP ya? Ya, bikin TP tahun berapa Pak masuk? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu kita bikin 2001 kuliah kita buka bisnis yaitu edutainment ya, bikin CD-CD ya, CD pendidikan gitu ya. Dan itu sampai 2006. 2006 tuh tingginya lah, 2001 sampai 2006. Apa produk yang banyak populer waktu itu? Yang paling laris itu namanya CD speed reading. Oh, ya. Speed reading. Iya, jadi itu bukan dari buku ya? Iya, dari buku, tapi untuk prakteknya dengan CD itu. Oke. Nah, speed reading, ada learning how to learn dulu tuh banyak tentang pendidikan itu. Terus merambah akhirnya ke dunia-dunia yang lain ya, misalkan karena itu kan cukupnya untuk pendidikan doang ya, tapi kita memang dulu brandnya itu untuk pendidikan sih, CD pendidikan untuk menunjang kepentingan guru lah gitu ya. Jadi skill-skill yang harus guru kuasai gitu. Nah, itu tahun 2001 sampai 2006. Tapi sampai terakhir itu sampai 2010 lah.
2006, 2007 sudah mulai turun, teknologi udah berubah. Cepet ya. Kita nggak bisa ngantisipasi. 2010 kita tutup karena itu tadi. Karena kalau dunia teknologi ternyata cepat banget. Iya. Kita nggak berubah, yaitu pelajaran bagi kami nggak berubah. Akhirnya dulu apa? Basis aplikasinya apa? Pakainya atau CD biasa? Bikin film? CD, bikin film, bikin dari flash animasi. Oh, animasi flash. Flash. Dulu masih gaya tuh. Terus sempat juga membuatkan yang lebih sederhana di PowerPoint kan, jadi di flash kadang juga ada yang nggak kompatibel dan sebagainya. Tapi kita turunkan, ada pakai aplikasi, pakai PowerPoint juga ada dulu. Sebetulnya sudah ada yang ngingetin gitu. Dulu dari teman-teman ITB itu nanti nggak kepake CD gitu kan. Iya. Nah, nanti yang kepake itu dulu waktu flash disk gitu kan. Nah, dimasukkan ke situ, terus berikutnya lagi dimasukkan Play Store. Waktu itu ada pelatihan ya untuk bikin program untuk di Play Store gitu. Android sudah mulai masuk ya, atau masih BBM mungkin ya, BlackBerry ya? BlackBerry dulu, masih BlackBerry. 2010 itu mungkin sudah mulai ya. Tapi kalau 2005, 2004, 2006 itu masih BBM, masih tinggi-tingginya pemakai itu BlackBerry. Obama presiden, nah itu dari situ. Sudah, terus habis namanya Lukman Edutainment dulu. Lukman Edutainment. Terus diakuisisi sama Trasco tahun 2006. Jadi kita sahamnya kita jual. Oh, join sama Trasco. Ya, jadi Lukman Edutainment itu punya kita sendiri, anak-anak mahasiswa bikin perusahaan. Trasco juga bagus-bagus ya ininya ya, media prestasinya ya. Trasco kita bikinkan, kita akhirnya merger dengan Trasco, dan namanya Trasco Multimedia. Nah, berdiri sendiri juga, cuma sahamnya dengan Trasco Multimedia. Tapi Lukman masih ada? Timnya masih komplit. Oh, tim Lukman komplit. Join langsung ke Trasco Multimedia. Trasco, ya kaitannya dengan pemodalan. Itu 2006 berarti masih baru ya? 2006, terus sampai 2010. Nah, dengan Trasco kita telat lah dalam hal berpikir, pelajaran lah. Orang lain sudah kemana, kita masih fokus di situ. Akhirnya sudah, sebetulnya ide-idenya banyak, bagus, cuma kan medianya yang kita telat untuk memindahkan media itu. Ya, ke Android tadi itu yang mirip-mirip Nokia ya? Iya, dulu. Ya mirip nasibnya kayak Nokia lah, 2010 tumbang kita. Kurang cepat ya? Kurang cepat, akhirnya sudah bubar, asetnya bagi-bagi. Nggak ada rugi sih, nggak ada rugi. Tapi secara bisnis nggak bagus waktu itu 2010. Dulu Lukman itu timnya mahasiswa semua ya? Mahasiswa semua, satu kosan, ya, satu ngaji, satu kosan, satu jurusan gitu, kita bikin usaha. Dan itu basic teknologi yang dapatkan dari kampus atau ada background SMA sebelumnya? Nggak ada dari kampus. Pure dari kampus. Jadi ada 5 orang waktu itu, dan saya gawangin untuk marketing. Yang produksi ada 3 orang, yang satu lagi direkturnya untuk manajemennya lah, keuangan dan sebagainya. Dan itu kita dari awal sudah marketing ya mainnya ya? Iya. Karena saya udah fokus ke marketing aja, biar nanti ada yang jualin gitu. Kalau teknologi udah lah, terus teknologi. Berarti nggak sempat kecimpung di teknologinya? Ya ngerti, saya belajar di situ juga. Ya ngerti, cuma nggak sedalamnya secara dalam. Saya lebih fokus ke marketing. Gitu. Jadi memasarkan produk-produk pendidikan kan sulit juga itu. Iya, benar. Iya, Trasco 2006, 2007, 2010 lagi jaya-jayanya itu. Iya, 2010 ya, dan ya kita 2010 lah tutup. Hasil tutup baru masuk ke perusahaan properti. Iya, properti. Di properti waktu itu ya sama. Saya sendiri backgroundnya bukan properti, tapi intinya kalau saya sendiri sih sebagai seorang jiwanya pedagang gitu ya, penjual gitu. Dagangan apapun ya belajar cuma paling 2 minggu kelar lah. Gitu. Menyesuaikan produk aja. Itu prinsip marketing gitu ya? Iya. Gitu ya. Dan itu juga sama kan, di 2001 sampai 2010, 10 tahun itu juga kita marketingnya online gitu. Basicnya online gitu. Oh, sudah online? Internet udah ada. Kita email dulu. Iya. Email. BBM tuker-tukeran PIN, tuker-tukeran PIN, baru kita bisa komunikasi. Iya. Terus 2001 kita email-emailan, chat gitu. Berarti pemain lama internet marketing ya Pak Roni ya? Secara tidak langsung begitu, tapi saya tidak berpola. Tapi kalau berpolanya saya akuin baru tahun 2015. Saya nemukan guru yang memang internet marketing, digital marketing itu 2015. Ketemu siapa itu?
namanya Agus Maksum. Itu orang Facebooknya Indonesia pertama kali yang diundang ke Facebook sana itu. Orang ITS di Surabaya. Itu guru saya. Itu yang perwakilan Facebook Indonesia itu kalau diundang Facebook itu dia pasti ke sana. Pasti ke Amerika. Nah, dan itu ketemu di komunitas marketing namanya. Karena iya, bekerja di bagian marketing ketemu sama. Iya, waktu itu ya di kantor itu ya kita ngawangin untuk penjualan online. Nah, tapi ya ilmunya gitu-gitu aja gitu. Akhirnya kita datangkan guru khusus ya mendidik saya lah gitu kan. Nah dari situlah saya tersadarkan ternyata di dunia online itu ada polanya gitu. Iya. Nggak membabi buta gitu kan. Ada strategi ya. Ada strateginya. Ada trik. Ada cara baca perlakuannya. Dan ternyata penuh banget. Apalagi di Facebook itu kan tempatnya big data. Iya. Datanya banyak banget gitu. Kita mau nyari orang apapun ada di situ. Iya. Orang kaya, orang punya mobil, orang punya jamnya apa, punya HP-nya apa, itu udah minta ke Facebook udah ada semua. Nggak properti aja, mau jualan apapun juga kita bisa. Gitu. Bisa ya? Bisa gitu kan. Bahkan sekarang Facebook kan udah akuisisi Instagram dan WA, udah pemain besar lagi tuh tiga itu. Jadi kalau udah menguasai itu enak sebenarnya. Ya. Jualan apapun enak ya? Saya kira jualan apapun enak gitu ya. Kalau kita kan jualan properti itu kan harganya di atas 500 juta ya. Satu unitnya. Artinya tembus gitu loh. Apalagi kalau di bawah itu lebih mudah lagi gitu. Lebih mudah lagi untuk menargetkannya gitu ya. Prinsipnya sebetulnya simpel sih. Ilmu-ilmu marketing, ilmu sales di darat gitu kan, dipindahkan ke online gitu aja. Jadi misalkan saya jualan rumah nih, pasarnya rumah itu siapa gitu. Ya makanya satu orang aja kita bidik, misalkan manajer, udah manajer itu misalkan si A contohnya, misalkan si A gitu ya, si A itu sampai kepala sampai kaki itu kita pretelin, dia pakai jam tangannya merek apa, mobilnya pakai merek apa, terus bacaannya apa, terus dia juga misalkan makannya di mana, gajinya berapa, kedudukannya apa, sampai segitu detail gitu, namanya bayar pesona. Udah kita detailkan, sudah nanti kita kirim aja ke Facebook tolong carikan orang yang kayak begini nih. Sudah selesai. Nanti Facebook ngasih data, baru kita iklanin produk kita. Nah, tapi seiring waktu, kalau dulu 2015, 2016 saya memang membabi buta untuk jualan. Tapi untuk sekarang udah orang capek menerima iklan-iklan. Nah, sekarang sudah mulai dikurangi konten-konten jualan. Jadi di online itu ya konten-kontennya ada dua sebetulnya, tapi yang 75% itu konten-konten soft selling. Jadi nggak melulu jualan gitu kan. Misalkan kalau saya penjual rumah ya, misalkan bedah, misalkan bagaimana cara tips agar rumahnya nyaman. Betul. Atau misalkan cat rumah, ruang tamunya gimana. Nah, itu soft selling. Jadi orang sekarang nggak melulu jualan. Orang yang penting nyaman dulu dah gitu kan. Nggak merasa ditembak mulu. Nah, yang tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mengumpulkan orang di situ. Peminat ya. Ya, kalau sudah misalkan videonya sudah ditonton misalkan ada 10.000 orang, udah 10.000 kan kumpul orang peminat itu. Tembakan iklan. Diambil datanya gitu kan. Nah, pokoknya engagementnya tinggi, sudah itu yang kita ambil sikat, itu gratis kok, nggak bayar. Nah, kita pakai. Di soft sellingnya itu 75%, baru hard sellingnya. Jadi kalau misalkan ada kontennya 4 ya, konten jualannya cuma 1 aja. 4-nya ini soft selling semua. Ini baru kesadar ya 2 tahun inilah. Yang sebelumnya ya jualan. Karena 2 tahun ini kan sudah mulai banyak pemain di internet marketing kan. Sekarang hampir semua orang jualan. Dan semua orang dijualin juga muntah juga kan. Jadi konteksnya jadi harus lebih halus, lebih soft sekarang jualan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu yang pandemi pada tumbang, kita nggak tumbang. Oh ya? Nggak tumbang gitu kan. Di properti. Wow. Di 2020 yang lain properti tumbang semua, properti untuk kita itu malah stabil. Di 2019 itu sekitar 37 miliar omset setahun. Berapa unit tuh? Ya sekitar berapa ya? 80 sampai hampir 90 lah. Wow.
Nah, di 2020 itu kita turun cuma sedikit, turun 3 miliar, 34 miliar. Wow. Nah, yang data yang menarik lagi, di 2021 katanya pada tumbangan semua. 2021 kita evaluasi, 3 bulan, Januari, Februari, Maret, itu malah melejit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lucu, anomali ini. Jadi di 2020 atau sebelum-sebelumnya lah gitu kan. 34 miliar. Ya, itu kan per tahun ya. Tapi yang 3 bulan ini, 3 bulan kita 2021, Iya. Januari, Februari, Maret, itu yang biasanya paling tembus-tembus 7 miliar sebagainya. Sekarang kemarin udah sampai 13 miliar. Oh, 2 kali lipat. Iya, artinya ada sesuatu gitu yang katanya turun malah naik gitu. Nah, ada apa? Ya, tadi karena ada digital marketing yang sudah jalan sebelumnya. Kalau yang tumbang berapa persen ya kira-kira pemain properti ya? Banyak ya. Banyak banget. Yang tumbang itu karena nggak ngeh dengan dunia. Atau yang bertahan deh, yang bertahan. Maksudnya PT-nya atau apanya? PT-nya, perusahaannya ya. Yang bertahan saya suka gerak-gerak soalnya. Enggak apa-apa. Oke. Yang bertahan 20% ya? 20% lah. Dan termasuk karena saya kita kan juga punya komunikasi dengan ya bukan kompetitor ya, tapi komunitas sesama developer gitu ya. Iya. Kita komunikasi gimana gitu kan. Ya kita karena kita sudah punya tim digital marketing itu sudah tahun 2016. Iya. 2015 kan saya baru berguru. 2016 baru kita bentuk tim digital marketing. Itu 2016. Belum ramai pandemi ya. Iya. Kita bentuk gitu kan. Masih kecil, timnya cuma 2-3. Sekarang sih timnya sudah ada 8 orang. Iya. Jadi sudah kuncinya di tim itu. Kalau tim itu nggak nyuplai data kepada sales ya nggak ada ini. Kalau dulu kan orang ngandalin pameran properti. Iya, tiap tahun ada. Ya itu dapat konsumen banyak. Tetapi sekarang nggak bisa begitu, pameran sudah nggak ada, mall sudah tutup. Gitu. Iya. Mau jualan di mana? Ya online. Mau nggak mau online, tapi online timnya baru bentuk. Mereka nggak tahu asam garamnya. Sedangkan kami asam garamnya udah 5 tahun. Enggak, 5 tahun. Asam garamnya bersihnya 5 tahun. Artinya bakar duitnya pun sekitar 2015-16. 2017. Oh, sempat bakar duit ya? Ya bakar duit dulu. Emang nggak bakar duit? Boncos gitu ya? Iya, bakar duit dulu. Barang ratusan juta udah biasa. Oh iya? Iya. Nah itu karena ya kita belajar. Karena kalau nggak belajar, tapi ketemu ilmunya sudah. Ratusan juta tuh setahun? Waktu bakal duit itu? Itu untuk iklan Facebook ya? Kalau sekarang aja untuk iklan aja sebulan kita sekitar 60-70 juta sebulan. 70 juta. Ya untuk properti 70 juta. Kecil ya? Dibandingkan ikut pameran kan ya? 70 juta kalau dikalikan 10 aja 700 juta. Nggak seberapa. Masih lebih irit dibandingkan kalau kita offline. Pameran dan di pameran. Kalau pameran sekali pameran aja kita setengah M. Sekali pameran. Dan ini hanya 70 juta. Iya. Dan penjualan naik 2 kali lipat. Penjualan naik gitu kan. Penjualan naik. Ya, lucunya di situ. Kita kaget. Kita termasuk kaget. Kita aja kaget kalau orang lain gitu kan. Kita termasuk kaget nggak data kaget gitu. Dan buat yang baru main di internet marketing ya wajarnya ya. Susah 70 juta boncos dulu. Boncos ya. Ya sebetulnya sih kalau dia belajar lebih cepat ya nggak boncos sih. Kalau kita kan memang dari pengalaman ya. Iya. Pengalaman boncos ya. Dari pengalaman itu kita perbaiki ya. Karena kalau kita pun berguru untuk training marketing khusus properti itu masih jarang. Bahkan nggak ada kalau menurut saya. Masih jarang gitu. Tapi kalau yang banyak itu ya UKM. Oh, UKM itu banyak. Guru-guru untuk marketing UKM itu banyak itu. Makanya rata-rata jurusnya jurus yang udah umum semua ya. Semua gitu. Yang jual 100.000, 50.000, nah itu. Iya. Tapi kalau menjual 500 juta, gitu, gimana caranya itu memang masih jarang. Gitu. Itu sih yang ya kuncinya ya tadi kita di tim digital itu karena dunia dipercepat dengan adanya ini sudah kita masuk di situ. Dan sekarang 8 orang timnya ya? 8 orang. Kalau boleh tahu apa pembagian jobnya itu 8 itu? Ya kita ada 2 sih sebetulnya kita bagi. Yang pertama kalau sama tim keseluruhan sih ada 10. Oke. Ada 10. Jadi ada 3 orang itu khusus untuk dia membuat konten.
Oke. Kita sebutnya di kafe lah gitu kan. Kontennya 3 orang ya? 3 orang. Itu ada yang nulis, yang desain gitu ya? Ya, desain, nanti bikin naskah, terus divideokan, bikin tulisan, terus buat quote-quote, terus buat produk-produk. Itu 3 orang tuh ya? 3 orang. Bukan 1 orang ya? Enggak, 3 orang. Kan ada 3 orang tuh, ada 1 pinter naskah, 1 editing video, 1 ngambil lapangan. Iya. Itu udah cukup 3 orang, minimal 3 orang lah. Kalau 1 orang pecah kepalanya itu. Nah, yang 7 orang itu dia lebih ke appetizer, pengiklan. Jadi dia ngiklan. Ada WA-nya juga tuh, nggak bisa tidur kamu. Sampai kamu minta maaf. Nggak semudah itu Bergus. Ya harus cepat. Kalau kita mau terjun di dunia online, kalau nggak mau balas cepat, jangan terjun di dunia online. Streaming aja ya. Ini harganya segitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.